Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sungguh diberkati. Setiap hari kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mari kita akan mendalami, merenungkan, dan juga melihat bagaimana kitab Kejadian yang sudah kita baca, kita bisa punya latar belakang yang akan menolong kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk saudari berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami rindu belajar firman Tuhan dan kami akan menemukan betapa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah mendesain sedemikian rupa berbagai rancangan-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa kami bisa menemukan kasih Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun kami dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Kejadian itu memiliki garis besar yang bisa dirumuskan oleh para ahli ya. Ini bukan sebuah contekan ya, tetapi adalah arahan untuk bagaimana kita memahami kitab suci yang kita baca. Tentu ada latar belakang, tentu ada hal-hal yang mendukung kita bagaimana menyelami firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Kejadian ini memiliki, atau terlebih dahulu saya terangkan bahwa setiap kitab suci memiliki apa yang disebut dengan garis besar kitab, lalu kemudian siapa yang menjadi penulis ya, kemudian apa yang menjadi tema besar dari kitab suci yang kita baca, lalu kemudian informasi tanggal penulisan kitab yang kita baca, kemudian ada latar belakang, ada tujuan, lalu ada apa yang disebut dengan survei, kemudian ada ciri-ciri khas, dan apa yang menjadi penggenapan ya di dalam kitab itu. Itu yang menjadi perhatian kita, supaya cara berpikir kita bisa diarahkan sedemikian rupa untuk bisa mengerti ya. Oleh karena apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab itu ditulis sudah sangat lama, tetapi kebenaran yang ada di dalamnya seluruhnya itu datang dari Allah dan bersifat kekal, tidak pernah berubah. Dunia bisa berakhir, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, bahkan kuasanya tetap sama. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu ada misteri, ada sesuatu hal yang bisa kita temukan dari penulisan di masa yang lampau dengan perjumpaan dengan persoalan atau hal-hal yang terjadi di masa kini ya. Dan di sanalah kita belajar untuk menemukan kebenaran yang Allah mau berikan kepada kita ya. Dan ada garis besar secara ringkas saja terlebih dahulu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, bahwa dibagi menjadi kitab Kejadian dibagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu mengenai bagaimana permulaan sejarah manusia. Itu bisa kita lihat di dalam pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-11. Kemudian dibagi juga dalam garis besar kedua, yaitu bagaimana permulaan bangsa Ibrani, yaitu di pasal 11 sampai pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 50 ya. Dan masing-masing garis besar itu nanti akan kami bacakan kembali apa yang menjadi poin utama di dalamnya. Dan dalam video saya sebelumnya, yaitu di dalam
perenungan kitab suci pasal yang pertama, ayat yang pertama, maka ini masuk di dalam garis besar tentang permulaan sejarah manusia, ya, sejarah manusia, dan dibagi menjadi 5 sub bagian permulaan sejarah manusia, yaitu asal mula alam semesta dan kehidupan, asal mula dosa, asal mula peradaban, kemudian tentang adanya hukuman Allah atas peradaban purba, yaitu kejadian air bah, kemudian permulaan baru bagi manusia, tentu setelah bencana air bah yang hanya bisa diikuti atau dilewati oleh 8 orang, yaitu Nuh dan istri, 3 anak dan 3 menantunya. Kita mungkin ingat dengan pujian sekolah minggu tentang kehidupan mereka yang sangat luar biasa itu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nanti kita nyanyikan lagi ketika kita membahas tentang atau merenungkan apa yang kita bisa temukan dalam insiden air bah ini, ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sampai dalam perenungan di sana, ya. Nah, itu yang menjadi garis besar, dan penulis dari kitab Kejadian adalah Musa, ya, dengan tema permulaan. Tanggal penulisan sekitar 1445 sampai 1405 sebelum Masehi, ya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa latar belakangnya, ya, kitab Kejadian cocok sebagai kitab Perjanjian Lama yang pertama dan sebagai pendahulu yang hakiki dari seluruh Alkitab. Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya Bereshit atau pada mulanya, ya, seperti yang sudah kita baca bersama, pada mulanya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris in the beginning, itu sangat substansional, ya, substansi, sangat hakiki maknanya. Nama kitab Kejadian merupakan terjemahan judul Ibrani itu ke bahasa Yunani yang berarti asal mula, sumber atau penciptaan atau awal dari sesuatu. Kejadian atau kitab Kejadian merupakan kitab permulaan, ya. Penulisnya tidak disebutkan dalam kitab ini, akan tetapi kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa merupakan penulis seluruh kitab Pentatuk. Pentatuk adalah 5 kitab Musa atau 5 kitab yang pertama kita bisa temukan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Oleh karena itu, ya, sementara ini kita tahu Musa lah yang menulis kitab Kejadian, ya. Untuk mempelajari lebih dalam hal-hal tersebut tentu sudah ada tempat dan medianya, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian para penulis Yahudi kuno dan para bapak gereja semuanya menyatakan bahwa memang Musa menjadi penulis atau penyusun kitab Kejadian, ya, karena seluruh sejarah dalam Kejadian terjadi sebelum kehidupan Musa,
peranannya dalam menulis Kejadian adalah menyusun. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Musa belum ada, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, dalam keunikan bangsa Yahudi, kisah tentang penyiptaan itu turun-temurun, hampir-hampir tanpa ada distorsi atau pengurangan kisah. Ya, dan kalau Bapak Ibu saya juga akan sampaikan tentang Musa, ya, pribadi Musa dan tokoh Musa. Itu beliau memang punya kapasitas untuk menyusun dari setiap kisah nenek moyang, dari apa yang terjadi. Tentu ketika ia menyusun, dia tidak hanya menyusun seperti menyusun drama atau pidato atau novel, ya. Sebab Musa disertai oleh Tuhan, dia disertai oleh Allah, dan dia memiliki kapasitas untuk menjadi orang yang bisa Allah pakai di dalam penulisan atau penyusunan mengenai sejarah penciptaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Musa di sini kalau tadi saya katakan sebagai penulis kitab Kejadian, sesungguhnya dia menjadi penulis dalam arti menyusun kembali dan kemudian dituliskan, bukan menjadi creator pertama kali dia menulis, tetapi dia seorang penyusun. Dan itu dipahami oleh para penulis Yahudi kuno dan juga bapak-bapak gereja. Untuk menunjuk Musa, ya, menyusun catatan-catatan baik tulisan maupun tulisan yang ada sejak Adam hingga wafatnya Yusuf. Itu yang menjadi isi kitab Kejadian. Dan tujuan kitab Kejadian itu menyediakan suatu landasan hakiki bagi Pentateuch atau 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu, ya, menjadi landasan utama, landasan yang pokok, dan semua penyataan Alkitab yang bersifat Alkitab, ya, selanjutnya ke depan, ya. Jadi kitab Kejadian ini betul-betul adalah kitab yang kita perlu perhatikan pada mulanya. Disitulah kita melihat kepentingan dari pada mulanya, ya, atau makna dari Kejadian, Bereshit dalam bahasa Ibrani. Nah, ada ciri-ciri khas dalam kitab Kejadian. Ada 7 ciri, ya, ada 7 ciri. Yang pertama, Kejadian adalah kitab pertama yang ditulis, ya. Kemudian dan mencatat permulaan sejarah manusia berkaitan dengan dosa bangsa Ibrani dan penebusan, ya. Kemudian ciri khas kedua, sejarah dalam Kejadian meliputi jangka waktu yang lebih lama dari seluruh sisa Alkitab, dimulai dengan pasangan manusia pertama Adam dan Hawa, ya, berkembang hingga sejarah dunia pra air bah, ya, peristiwa Nuh dan keluarganya itu, dan kemudian menyempit lagi pada sejarah bangsa Ibrani sebagai arus penebusan yang dirunut sepanjang sisa Perjanjian Lama, ya. Jadi ada
benang merah yang luar biasa mengenai bangsa Ibrani itu sendiri di dalam sepanjang kitab-kitab Perjanjian Lama, ya. Kemudian kitab Kejadian menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di bumi adalah jelas karya Allah dan bukan suatu proses yang lepas dari alam, ya. Jadi bukan penciptaannya muncul dengan sendirinya, tapi betul-betul ada partisipasi atau ada inisiatif, ya, oleh Allah sendiri di dalamnya. 50 kali dalam pasal 1 sampai 2 Allah menjadi subjek dari kata yang mengisahkan berbagai peristiwa perdana, ya, di dalam Alkitab, ya. Menjadi subjek dari kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukannya sebagai pencipta, ya. 50 kali disebutkan sebagai pencipta. Kemudian ciri khas keempat, Kejadian mengisahkan berbagai peristiwa perdana, ya. Ada hal-hal yang sifatnya perdana atau yang pertama, itu di dalam kitab-kitab Kejadian ada, ya, pernikahan pertama, keluarga pertama, kelahiran pertama, dosa pertama, pembunuhan pertama, tokoh poligami pertama, alat-alat musik pertama, janji penebusan pertama, dan banyak sebagainya, Bapak Ibu. Ya, kemudian ciri yang kelima, perjanjian Allah dengan Abraham yang dimulai dengan panggilannya, nanti kita akan temukan bersama di pasal 12, diresmikan dalam pasal 15 dan disahkan dalam pasal 17, merupakan inti dari seluruh Alkitab. Ciri khas yang keenam, hanya kitab Kejadian yang menerangkan asal muasal dari ke-12 suku Israel. Ciri khas ketujuh, kitab Kejadian menyatakan bagaimana keturunan Abraham akhirnya tinggal di Mesir selama kurang lebih 430 tahun, dan dengan demikian menyiapkan untuk kitab selanjutnya, yaitu kitab Keluaran, yang menjadi peristiwa penebusan Allah yang pertama utama dalam Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kita perlu melihat bahwa agama-agama kuno yang ada di sekitar bangsa Ibrani, ketika mereka membicarakan tentang penciptaan, ya, mereka menunjukkan bahwa penciptaan itu sudah ada, gitu. Jadi agama kuno melihatnya, oh, segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada, gitu maksudnya. Tetapi kita memahami bahwa memang itu ada, tetapi ada siapa di sana, ya, ada peran, ada pribadi Allah sendiri, dan itu kebenarannya dinyatakan awal mula kepada bangsa Ibrani, ya, dan kemudian kepada kita sekarang ini, ya. Nah, jadi kalau kita hanya percaya oh ya itu sudah ada alamiah, ya, peristiwa alam biasa, itu kita masuk dalam agama kuno di luar bangsa Ibrani, ya. Sehingga atau orang katakan orang ateis, gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan itu ada, sehingga ya semua sudah ada, gitu, apa adanya, ya, penciptaan itu ada apa adanya. Nah, jadi itu perbedaan kita dengan apa yang
Allah Adonai tunjukkan kepada setiap kita, ya. Nah, Allah menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada, itu adalah implikasi penting. Ya, Allah menjadi sumber segala sesuatu. Ini penting untuk memahami segala sesuatu ada pribadi, ya, bukan ya sudah gitu. Oh, semua alami katanya, enggak, tapi ada pribadi yang berperan penting di sana. Sebab kalau tidak ada pribadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka alam yang kita bilang sempurna, bumi, langit yang diciptakannya itu, atau yang kita rasakan dengan sungguh amat baik, bagaimana kita bisa bernapas dengan berbagai zat yang ada di dalam bumi ini, itu bukan alamiah, tetapi itu ada peran pribadi Sang Khalik itu sendiri yang luar biasa. Ada Allah di sana yang membuat, ya, Dia pencipta, manusia pencipta, ya. Salah satu sifat yang Tuhan Allah lakukan ketika menciptakan manusia adalah Ia juga memberikan gambaran dirinya. Ia adalah pencipta, manusia juga pencipta, Bapak Ibu Tuhan. Cuman bedanya apa? Allah itu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, sementara manusia menciptakan apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Tetapi hakikat penciptaan atau pencipta itu sendiri itu berasal dari pribadi pencipta. Bukan kita terlahir bisa menciptakan secara alami begitu saja, tidak bisa. Ya, akal kita pasti akan menolak hal-hal seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ke seluruh keberadaan dan hidup, ya, yang baik itu terkait dengan Allah, ya. Tadi saya sudah bagikan sebagian besar, ya, bahwa memang ada pribadi yang menjadi pusat segala sesuatu yang pertama, ya. Jadi pasti memiliki makna, pasti memiliki arti, dan Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaannya karena Dia adalah pencipta. Berdaulat, Dia punya hak istimewa untuk melakukan sesuatu terhadap ciptaannya atau apa yang Ia ciptakan. Ketika Ia membuat hari-hari, masa-masa penciptaan itu bukan alami, ya, tetapi ada pribadi yang melakukannya dan Ia berdaulat. Dia tidak, aku salah bikin, aku ulang mundur lagi, enggak, ya, tetapi Ia buat dari hari pertama sampai hari yang terakhir betul-betul ditunjukkan dengan konsisten, dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang luar biasa. Dan itu kisah itu diturunkan begitu rupa menjadi keyakinan iman, menjadi sumber kebenaran, dan itu dipercaya, dan bangsa yang mempercayainya diberkati Tuhan sampai sekarang. Hanya dari cerita penciptaan ini, belum ada tulisan, tetapi mereka percaya itu adalah Allah yang membuat. Ada pribadi yang luar biasa. Dan ketika mereka percaya, firman Tuhan selalu menunjukkan kepada kita, mereka diberkati, mereka dibela Tuhan, mereka punya masa hidup yang luar biasa, dicatat di dalam sejarah, dan orang-orang yang menolak kebenaran itu tidak ada di dalam sejarah. Bahkan orang bisa lupa tentang siapa mereka, ya. Demikian beberapa hal penting yang kita bisa renungkan, yang bisa saya tambahkan di dalam kita merenung
menemukan kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu juga bisa menemukan sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, bisa di-sharingkan di dalam komentar ini atau di dalam video sebelumnya. Dan saya pasti juga akan diberkati. Banyak penonton atau yang menyaksikan ya, sebab apa yang kami buat bukan tontonan semata, tetapi adalah bagaimana kita bisa bertumbuh. Saya memiliki kerinduan untuk setiap pribadi yang menyaksikan dapat berjumpa dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekaliannya. Amin.